Oke, paling di sini aku mau tanya-tanya nih Sari. Sari sendiri, Rose and Willow sendiri sudah berdiri dari kapan sih? Dari tahun 2017 awal. Sebenarnya Rose and Willow sendiri yang membedakan, kayak aku lihat kan memang di Instagramnya stylingnya bener-bener detail gitu kan. Mungkin Sari ada ya bagi-bagi tips atau mungkin bagi-bagi cerita bedanya apa sih Rose and Willow dengan dekorator lainnya, stylingnya bedanya apa gitu. Oke. Kalau Rose and Willow sendiri itu memang lahir karena my passion Oke. towards weddings and flowers gitu. Um, jadi Rose and Willow tuh seperti ajang saya untuk mengungkapkan aspirasi begitu. Jadi tujuan utamanya sebenarnya adalah menghasilkan suatu karya yang memang memiliki signature tersendiri begitu. Nah, yang membedakan Rose and Willow dari dekorator lainnya adalah yang pertama, untuk seperti saya bilang tadi kan, setiap karya-karya kita itu kita harapkan bisa menjadi signature. Artinya apa? Bisa menggambarkan secara khusus couple-couple itu sendiri. Karena setiap orang itu pasti memiliki stories. Jadi biasanya kalau kita mau kita akan dekor, sebelum kita doing the design, biasa kita ada satu interview session dulu yang benar-benar in-depth interview, benar-benar menggali. Menggalinya banyak hal, bukan hanya tentang clients itu sukanya apa, itu udah pasti. Misalnya style desainnya mereka seperti apa. Tapi lebih dalam lagi, biasanya kita bakal tanya tentang how they met, their love stories, terus how was the proposal gitu. Karena the main inspiration sebenarnya banyak dari hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya apa sih wedding trend of the year gitu, tapi lebih penting dari itu adalah this is your wedding, so this is about you, this is about your stories gitu. Jadi bedanya apa ya? Every wedding that we have itu harus jadi signature of the clients, dan pasti juga signature dari kita. Kalau dari kita biasanya yang paling khas itu adalah ya udah pasti flowers ya. Flowers, colors, dan yang lain. Tapi biasanya ada story behind it gitu ya. Oh, jadi di sini kalau aku note adalah lebih personal ya. Jadi Yes. benar-benar customize banget, lebih personal gitu ya. Ya. Sesuai dengan karakter klien gitu loh ya. Jadi keren ditambah stylish, terus ditambah latar belakang klien, jadi lebih benar-benar personal banget gitu ya. Jadi ikatan. Yes. Dan yang pasti signature Rose and Willow sendiri ya. Jadi kita biasanya orang-orang kalau bilang, oh pokoknya aku suka, I like your style, ini style Rose and Willow banget gitu. Jadi kayak gitu lah. Jadi kelihatan banget stylenya gitu ya. Ya. Nah ini balik lagi nih ke pandemi COVID nih, Sari. Kan kita kan pandemik ini lumayan makan waktu lama nih. Nah sekarang mau nanya-nanya, ini fleksibilitas dari Rose and Willow sendiri menghadapi COVID-19 pasti kan paling ngaruh banget tuh. Nah biasanya untuk klien-klien yang udah DP dengan Rose and Willow itu ada pengalamannya seperti apa sih? Oke, pengalamannya banyak banget ya, karena memang udah beberapa klien juga yang udah DP untuk 1 tahun ini, sebelum COVID ini tiba-tiba come into the picture. Jadi, kebanyakan memang kita nggak terlalu rigid sih, kita nggak terlalu kaku harus begini, this is our policy, enggak. Biasanya kita akan diskusi satu persatu, ini untuk klien yang sudah DP ya, kita akan diskusi sama mereka, benar-benar cari tahu dari pihak mereka punya concern apa. Memang benar, mostly mereka concern about certainty ya, karena sekarang kan kita situasinya sangat uncertain. Jadi mereka ingin tahu kepastian dari kita bahwa no matter what happens ya kita akan commit untuk dekor, do the decoration gitu. Jadi sekarang yang paling penting buat kita adalah buat klien, terutama klien Rose and Willow, adalah satu masalah open date gitu. Jadi instead of having one exact date in the contract, itu biasanya ada klausul lagi yang bilang bahwa
kalau memang ini ternyata masih nggak visible, kita tetap bisa cari another wedding date, tetapi kita harus based on discussion ya. Jadi jangan satu arah terus tiba-tiba pihak yang lain nggak bisa gitu. Jadi itu yang pertama. Dan itu memang kita bikin klausul tambahan di kontrak kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, oke, nah karena kita di Bali dan di Jakarta juga sama sih harusnya. Kalau orang banyak pakai sitting dinner, biasanya itu dari segi jumlah tamu ya, jadi sangat uncertain. Karena mungkin awalnya kita bisa 200 tamu, terus tiba-tiba ada COVID, banyak orang nggak bisa travel, akhirnya jumlahnya mungkin jadi nggak tentu. Nah, mereka akan tanya tuh, misalnya kita spend this much gitu, terus tiba-tiba tamunya banyak nggak bisa datang. Gimana gitu? Menurut kita nggak apa-apa, it's okay. Nanti semakin dekat ke hari H, biasanya kan semakin ketahuan tuh jumlah tamunya. Nanti we will do the recalculation again based on Jadi fleksibel ya. Jadi nggak kayak, oh ini di kontraknya segini, pokoknya tamumu nanti biarpun turun 50%, you still have to spend this much gitu. Tapi kita nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar based on apa nanti yang kejadian, ya kita akan hitung costingnya berdasarkan apa yang akan berapa jumlah tamunya berapa. But of course tetap ya, kalau namanya dekor itu pasti ada fixed cost. Tetap fixed cost itu tetap harus kita agree bahwa itu tetap harus di cover meskipun jumlah tamunya berkurang. Itu untuk klien-klien yang sudah down payment. Note-nya di sini adalah fleksibel tanggal sama minimum spending ya, fleksibel ya. Yes. Nanti tamu yang datang, karena kan di sitting dinner biasanya benar-benar hitungnya kan per orang gitu ya, per settingan gitu ya. Jadi nanti kita hitung ulang atau revisi kontrak sesuai nanti pada saatnya nanti kira-kira tamu-tamu yang datang bagaimana, seperti itu ya. Yes, betul. Nah, itu kan udah tuh ke klien yang udah DP. Nah, untuk klien yang mau dealing dengan Rose and Willow sendiri pada saat masa COVID ini, ada kemudahan apa yang dikasih dari Rose and Willow? Jadi, kalau untuk klien yang baru bagaimana? Pertama, masalah fleksibilitas. Tetap kita akan mengedepankan fleksibilitas. Jadi, tentu tetap harus ada satu date yang kita sudah agree dulu di depan dengan catatan. Jadi, dengan catatannya itu bahwa kalau nanti mendekati hari H, tanggal ini masih nggak visible, kita bisa carikan tanggal baru dengan hasil diskusi bersama-sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah mungkin sekarang banyak yang concern dengan daya beli ya, dengan purchasing power gitu, bahwa sekarang ini lagi COVID, terus apa-apa mahal, terus gimana kebijakannya untuk kita gitu, untuk kebijakan kita terhadap kondisi keuangan gitu. Nah, kalau kita kembali lagi, semuanya kita berdasarkan reasonability of the cost lah ya. Jadi kita nggak patok satu harga. Saya dulu starting segini, sekarang saya starting segini, enggak. Kita recheck lagi sama suppliers gitu. Mereka harganya gimana, dan based on that kita calculate harga baru. Jadi kita benar-benar berdasarkan, jadi kita bukan kayak fix, harganya harus segini, tapi biasanya kita benar-benar hitung lagi dalam kondisi seperti ini, harganya bagaimana di pasaran, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau memang ternyata ada penurunan harga, ya kita akan adjust gitu, kita akan adjust dengan harganya. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga, karena dolar naik apa segala macam, justru harganya semakin naik, itu juga ada kemungkinan. Jadi memang sekarang ini cukup volatile lah ya. Tetapi kita memberikan, kita memberikan sedikit. Biasanya kita kasih beberapa bonus lah supaya mungkin klien merasa this is our token of appreciation lah ya. Kenapa bahwa mereka during this pandemic masih willing untuk do the process of wedding preparation, di mana sebenarnya bisa dibilang sekarang lagi lesu banget nih wedding preparation-nya. Jadi as a token of appreciation, biasanya kita kasih bonus lah. Misalnya contoh, Rose and Willow kan punya signature bouquet. Nah, mungkin kita bisa kasih itu as a bonus kalau klien itu memang benar-benar willing to engage with us. Dan yang kedua dari segi proses. Dari segi proses sudah pasti jauh lebih smooth ya. Kenapa? Karena sekarang ini bisa dibilang waktunya cukup senggang untuk our designer segala macam, karena ya memang bisa dibilang
wedding preparations itu kan jadi slowing down banget ya. Jadi justru klien-klien yang sekarang ini sedang proses justru itu bakalan kita akan lebih fast response lah. Mungkin kalau misalnya during the normal days, misalnya kita do the wedding design tuh bisa 3 weeks gitu. Mungkin sekarang kita bisa press it to 2 weeks gitu. Jadi bakal lebih cepat sih untuk prosesnya for sure. Jadi mungkin kita bisa brainstorming lebih banyak karena kan sekarang dengan work from home ini orang-orang juga less meetings lah ya, baik dari kita, dari vendor maupun juga dari klien. Jadi sebenarnya akan semakin banyak waktu untuk kita brainstorming bareng, semakin banyak waktu untuk kita bisa Zoom meeting bareng-bareng begitu. Jadi dari segi proses menurut saya justru sekarang ini timing yang tepat banget buat kita mulai untuk do the brainstorming, do the design process. Oke. Jadi kalau bagi klien-klien yang sudah DP, flexibilitas sudah dijawab sama Sari. Terus bagi yang mau DP juga disarankan malah karena disarankan saat-saat ini lebih cocok karena banyak waktu untuk kita brainstorming bareng gitu ya. Notnya kan malah bisa revisi desain atau ada konsep-konsep baru seperti itu ya. Betul. Dan kalau saya biasanya gini, saya bilang sama klien, suatu saat pasti berakhir pandemi ini. Pandemi ini nggak mungkin akan terus ada gitu ya. Ya, kita berdoa. Tapi saya mengamini dan meyakini bahwa suatu saat pandemi ini pasti berakhir. Dan jawaban yang paling penting adalah pada saat pandemi ini berakhir, apa yang sudah terjadi dengan kita gitu. Apakah kita justru mengalami kemunduran sehingga waktu pandemi ini selesai kita jadi malah lebih sulit dalam bergerak, apa justru pada saat pandemi ini selesai menjadi momentum buat kita justru bisa melakukan segalanya lebih baik lagi. Ini nggak terkecuali dengan wedding preparation juga. Justru di saat pandemi ini sedang berjalan, anyway there's nothing we can do about it kan. Kita tetap di rumah. So let's make it as a productive time. Benar-benar bisa do something even though from home. Tapi kan sekarang teknologi udah canggih banget ya. Jadi even though kita dari rumah, there are a lot of things that we can do. Yes. Jadi mari kita memanfaatkan momen-momen di rumah ini untuk menghasilkan suatu hal yang produktif, termasuk doing the wedding preparation. Jadi di saat pandemi ini orang-orang nggak berani pilih vendor, justru semakin banyak vendor bagus yang available kalau menurut saya. Dan justru mereka yang bisa bergerak lebih cepat will get the best result. Nah, nanti di saat pandemi ini selesai, I believe the market will be very crowded. Semua orang yang holding back tuh tiba-tiba semuanya jump in and everybody wants to close the deal. Justru di saat itu akan very crowded dan mungkin akan semakin lebih sulit ya buat mendapatkan vendor-vendor bagus yang masih available. Jadi menurut saya justru kita manfaatkan aja. Justru kita make this moment inilah ya bernilai berarti. Jadi by the time the pandemic is over, kita jadi punya momentum yang sangat baik gitu. Oke. Jadi positif banget nih dengar dari Sari ini dalam pandemi COVID. Ayo dong. Harus. Mas, kalau kayak gini jadi positif banget pikirannya dicerah gitu loh. Jadi ternyata meskipun kayak gini perencanaan pernikahan tetap berjalan, tapi kita mesti smart juga apa yang didahulukan, apa yang didahulu pada saat pandemi ini berakhir, kita udah langsung go, bukan nge-start dari awal, seperti itu. Betul. Kalau kita start dari awal, nanti ketinggalan kan? Jadi kita di sini sudah nyicil apa yang perlu dikerjakan, kita akan kerjakan. Pada saat pandemi kita langsung go gitu, kita udah banyak mau pilih A, pilih B, kita udah tahu sebenarnya gitu, mau menjalankan apa gitu. Oke, thank you banget Sari untuk waktunya. Sama Widya. Masukannya, saran-sarannya, semoga teman-teman yang merencanakan pernikahan tetap pede, positive thinking, jadi lebih greget lagi gitu ya dalam mempersiapkan pernikahannya. Thank you banget Sari. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Dadah. Bye-bye.